Ci Yuneke ya berarti ya panggilannya ya. Panggilnya Unika aja deh, Unika aja. Yuneke, oke, 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 Yuneke. Ya, Salam kenal tuh kenalin. Feli. Ya, Saya manggilnya apa nih? Juga nanti panggil Feli aja lah, lebih panggil gampang. Feli ya. Ya, Soalnya aku ya. sempat search di TikTok itu namanya Felix. Aku bingung namanya Feli. Felix, kembaran. Oh beneran. Oh Beneran. Jadi jadi kita, dua orang yang iya. berbeda. Jadi kalau Felix itu dia lebih sering bahas yang kesehatan. Nah, kalau kalau Unique sering ketemu yang konten-konten kesehatan itu si Felix. Oh ya ampun ini orang tadi aku Heeh. bertanya sama tim aku yang mungkin kontekan sama Randy. Aku tanya namanya Mm-mm. siapa kok? Aku search kok rada beda gitu. Aku takut Eh, salah. itu dua dua orang yang berbeda. I Tapi see, I see. Oke. tapi banyak banyak yang dulu padahal sering kita publish sih mungkin, tapi memang memang jarang kita tampil berdua. Jadi Oh, seakan-akan kita satu orang. karena kembar. Identical kita. Iya, bener-bener banget. Heeh. Aku tadi sempat diwawancarai bentar sama Randy. Jadi saya ini tinggalnya di Surabaya Valley. Tapi HQ-nya Oh. Dr. Shop itu di Surabaya. Cuman kita punya kantor di Jakarta sama di Bali. Soalnya Randy dulu sempat kerja sama Dr. Jadi bingung gitu kita tuh yang di mana. Jadi saya ini sekarang di Surabaya. Oh, I see. Oke. Nah, Tuh. kalau perjalanan dokter show kan baru-baru ya. Kalau kalau aku lihat tuh baru eh bentar, baru terakhir sih nggak sampai 10 tahun kan ya Iya, bener. Baru. umurnya kan. Heeh. Hmm. Tapi ya kalau dilihat trajektorinya kenceng lu ya sampai dapat apa dapat investment dari South Ventures gitu-gitu ya ini kayak. Oh iya, berarti you Hmm. heard ya? Iya iya iya, Iya, benar-benar. ceritanya gimana? Maksudnya kenapa bisa ada Dokter Soap? What's the background? Kenapa Unique uh, luncurin Dokter Soap ini? Oke, sebentar tadi Reni bilang katanya mau perkenalan. Apa itu Oh dulu? iya, sorry, Udah ya, sorry. Nah, oh iya, iya, iya. Biasa langsung. gue paling kalau aku paling paling suka nggak memperkenalkan diri. Oh iya Jadi iya sering sebenarnya. sering diinget si Randy. Jadi nama aku Feli ya kan, Feli Jul Hendrik. Kalau day jobnya aku itu running beberapa engineering company. Jadi kita ada engineering company yang bergerak, terutama yang sekarang lagi benar-benar fokusnya aku itu pengolahan limbah untuk Oh, pabrik-pabrik. ya. Jadi lagi benar-benar fokus di sana dan kebanyakan jobnya kita yang engineering company ini memang ke beresin limbah-limbah pabrik sama beberapa limbah-limbah kayak yang sekarang kita dapat kontraknya dari Zenbu apa kitchen, Hmm. central kitchennya mereka. Jadi itu kita lagi beresin. Hmm. Ya side jobnya itu ya TikToker. Ya. TikToker, aku demen bikin podcast ya kan, interview. Maksudnya dengan ada podcast-podcast kayak begini, belajar banyak sih, belajar banyak sekali sih. So that's itu yang hobinya lah, hobinya aku lah. Tapi iya 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 keren keren. Hmm. Oke. Kalau Yuneke sendiri, Iya, jadi nama aku Yunike, lengkapnya Yunike Salomit, cuman orang biasa panggil aku Nike. Jadi sebenarnya rada mirip sih sama Feli ya, cuman saya nggak ngurusin limbahnya, tapi saya ngurusin pabriknya. Jadi actually kita itu punya family business, yaitu chemical manufacture. Gitu. Nah, eh, itu awalnya mungkin kalau mau di track back lagi ke belakang kenapa bisa ada Dr. Shop. Jadi My Chemical Manufacture itu tahun 2010-an kita mulai. Tapi kalau Feli tanya soal limbahnya, itu saya kurang paham karena not my division. Division sendiri.
Iya, jadi saya bikin apa namanya bold chemical manufacture. Kemudian untuk saat ini saya sama apa namanya adik saya namanya Jocelyn. Jadi Jocelyn sekarang tinggal di Bali. Saya tinggal di Surabaya, tapi kita build business namanya Dr. Soap sama-sama dari tahun 2015 kita launching pada waktu itu, jadi sekitar 8 tahun tahun ini. Tapi memang bisnis Dr. Shop ini unik banget karena dia itu malah besarnya tuh di Jakarta gitu, jadi bisa dibilang ini Hmm. long distance relationship in business gitu antara Jakarta, Surabaya, dan Bali. Nah, jadi saat ini aku dipercaya jadi Sales Marketing and Biz Dev Director dari Dr. Shop. Terus kemudian selain itu sih sebenarnya saya ini housewife ya, ibu rumah tangga itu status selamanya gitu ya. Jadi suami satu, anak tiga. Terus kemudian ada beberapa lagi side business yang saya kerjakan, yang saya sendiri kerjakan atau yang saya bersama partner-partner saya kerjakan Hmm. sampai hari ini gitu. Jadi ada creative agency, terus saya jadi business mentor. Kemudian apa namanya saya ada produk brand-brand lain selain Dr. Soap. Terus saat ini kita lagi build satu company namanya Folk Group. Itu kayak holding company buat new economy gitu di Indonesia. Hmm. Gitu. Nice. Jelas ya. Sesibuk itu ya, udah housewife plus beberapa perusahaan and holding group. Amazing, Iya, amazing sih. tapi seru. Amazing, amazing sekali. Nah, boleh cerita sedikit gak nih ke perjalanan Dokter So? Why Dokter So? Oke, mungkin ini pertanyaan apa tuh frankly ask question ya, maksudnya kayak Ya, banyak banget orang tanya di segala channel gitu, tapi aku nggak bosen Vel buat cerita ini karena menurut aku justru di sini itu adalah miracle, first miracle-nya tuh di sini. Kenapa saya buat Dr. Shop sampai hari ini menjadi salah satu industri dalam hygiene industry yang bisa dibilang ya cukup sustainable. Orang mungkin bilang 8 tahun itu memang kecil ya, sebentar gitu kalau dibandingkan multinational company di luar sana. Tapi kalau di head to head kan sama beberapa industri yang mirip sama kita, itu kita lumayan yang paling bisa bertahan sampai hari ini. Meskipun pandemik itu udah jadi endemik, tapi kita tetap kayaknya menjadi top of mind gitu di masyarakat. Jadi at the beginning saya seorang ibu rumah tangga kayak saya tadi bilang, dan saya nggak punya sama sekali background untuk build the business gitu karena sebelumnya banyak kan saya lebih urus anak dan lain sebagainya. Until my sister punya ide untuk kita bikin sesuatu yang ada di tangan kita, tapi ini belum ada di masa depan, belum ada saat itu di Indonesia, yaitu brand tentang kebersihan. Mungkin ada, tapi kita nggak ngelihat itu jadi satu hal yang dibanggakan gitu di Indonesia, karena kita tahu hygiene awareness di Indonesia at that time sangat buruk ya kan. Jadi, tapi kita karena kita sering traveling, Vel, jadi kita lihat, oh someday, at least ya, at least saya lihat di, kalau saya ke Singapura gitu ya, atau ke Malaysia gitu, yang Southeast Asia, kita lihat kebersihan di sana itu sangat bagus. Dan hopefully someday someday Indonesia akan sampai ke sana. That's why kita bikin Dr. Soap. Jadi premium hygiene product gitu. Karena sebelumnya kan dikuasai oleh brand-brand apa namanya luar negeri ya gitu. Jadi kita bikin satu niche market karena di situ masih belum ada tuh gitu. Jadi ini satu great business opportunity sebenarnya. That's why kita buat namanya Dr. Soap. Cuman kita balut dengan international packaging, international look, dari even dari scent kita pikirkan. Jadi kita bukan kayak pembersih lantai yang ya udah gitu baunya seperti biasa, enggak. Jadi kita pikirkan sehingga orang tuh kalau apa namanya ngepel lantai itu kayak berasa dia lagi di, let's say kayak di hotel bintang 7 atau kayak misalnya kalau di Jakarta kayak Langham misalnya gitu. Jadi baunya itu memang enak, ingredients-nya clean, safe, eco-friendly.
di samping itu masih tetap kita pakai apa namanya yang dirujuk oleh pemerintah yaitu harus halal gitu ya karena nggak semua produk dengan ingredients yang bagus itu bisa dapat Kemenkes dan halalnya itu izin Paham. halalnya gitu. Mungkin itu awal mula sampai akhirnya kita build Dr. Soap. Ada satu lagi sebenarnya alasan karena saya itu punya kulit yang sensitif dan at that time punya produk yang bisa untuk orang yang kulitnya sensitif itu sulit sekali. Pada waktu itu nggak ada just tip, jadi saya harus beli di luar negeri, titip dan sangat mahal. Ya kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita nggak produksi aja sendiri dan kita buat untuk orang yang kulit sensitif. Jadi ini kayak very niche market gitu sebenarnya Hmm. waktu di. Jadi sebelum Dr. Soap itu sendiri, Nike udah ada family business yang bergerak di chemical manufacturing. Iya benar, Is that tapi right? Oke, benar. oke. Jadi Nike berarti at least udah paham lah ya, ibaratnya apa yang dibutuhkan, skill-skill yang dibutuhkan ataupun teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi Dr. Soap ini. Is that Sebenarnya correct? enggak juga, karena my family business itu mostly untuk B2B gitu. Jadi belum pernah Oke, ada buat B2C sebenarnya. Nah, justru itu oke, gebrakan sendiri sih di manufacture ya, karena belum pernah. Karena kalau misalnya masuk ke Horeca, rumah sakit, industri, buat cuci pesawat terbang, itu kan hal yang beda dengan suatu hal yang seperti Dr. Shop saat ini gitu. right. Gitu. Iya. Dan untuk masuk ke B2C kan, kita maksudnya ini gue maksudnya aku sangat 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 amazed ya untuk orang-orang yang mampu membangun B2C sampai bisa dapat gebrakan kayak begini. What's apa kesusahannya awal-awal itu pada saat kita luncurin nggak ada yang kenal nih ya kan waktu Nikel luncurin awal-awal kan nggak ada yang kenal. What did you do gitu? Apa tantangannya? Apa maksudnya Hmm. kesusahan-kesusahannya apa nih yang harus dilewatin? Oke, mungkin kalau cerita susahnya tuh bisa sampai tengah malam ini. Cuman aku pekin ya selama 8 tahun ini. Kesusahan pertama adalah produk kita itu yang pertama kali luncur itu adalah hand wash and hand antiseptic. Yang Feli tahu pada tahun 2015 siapa sih yang tahu hand antiseptic itu apa? Hand sanitizer itu apa? Semua orang Ya, nggak tahu. Jadi kesusahan pertama adalah gimana caranya saya mengedukasi bahwa produk ini tuh SKU ini gitu ya atau ya, ingredients ini seperti ini USP-nya ini kenapa kamu harus butuh ini itu yang sulit gitu. Jadi ada banyak sekali marketing budget yang dikeluarkan gitu pada waktu itu. Dan ini pada saat itu belum ada e-commerce ya seperti hari ini gitu kan, even nggak ada sosial media macam-macam pada saat itu ya cuman ada Instagram aja dan belum ada model Meta Ads dan lain sebagainya, nggak ada digital ads, nggak ada CPAS, nggak ada segala macam hal-hal yang berkenaan sama digital marketing gitu. Jadi waktu itu gimana caranya saya mengkondisikan bahwa orang itu harus beli hand sanitizer karena itu sebenarnya penting buat menjaga kebersihan. Contohnya waktu misalnya kita di kantor nih kita mau makan, jangankan pakai hand sanitizer ya kan, kita mau makan camilan aja kita nggak cuci tangan gitu. Jadi kayak serumit itu. Mungkin itu tantangan pertama gimana saya ngajarin pentingnya hygiene awareness. Tantangan yang kedua mungkin akhirnya gimana caranya supaya toko mau jual. Nah, kebetulan karena saya sejak tahun pertama tuh saya yang apa namanya dikasih kesempatan untuk jadi sales director, jadi saya tahu banget perjalanannya dulu gimana caranya saya ditolak gitu oleh hmm, toko-toko hmm, ya, even toko-toko convenience store gitu terus kemudian pada waktu itu lagi musim market, pasar, kalau Feli tahu ya pada waktu itu kita juga ditolakin gitu karena orang mikir ini orang jualan apaan sih gitu karena pada waktu itu musimnya mungkin fashion, even skincare belum ya, jadi lebih ke fashion atau UMKM yang seperti tas dan lain sebagainya gitu. Jadi ya, nggak ada tuh orang jualan nih, orang jualan sanitizer, sabun cuci tangan, sabun deterjen, memang sih packagingnya bagus gitu, tapi ngapain aku harus beli itu, nggak pakai merek yang hmm. biasa aku pakai di rumah gitu yang apa namanya merek udah umum ya kita semua pasti pakai gitu pernah pakai. Jadi gimana caranya ngajarin itu yang tantangan kedua, sulit masuk toko
nggak ada yang mau jualan Dr. Soap. Sampai akhirnya kita mulai, akhirnya tantangan berikutnya gimana caranya mau kita coba strategi untuk masukin semua produknya kita itu, kita seeding semua di restoran-restoran terbaik di kota tersebut. Hmm. Jadi saya masuk karena saya mulainya di Surabaya. Oh iya, tantangannya adalah kita tuh dari Surabaya. Itu sulit banget nembus pasar ibu kota. Kayaknya kita Hmm. tuh pinggiran gitu ya, maksudnya itu Hmm. nggak bisa bersaing gitu di Jakarta. Nah, kita sebarin produk seeding ke restoran, even pelan-pelan terus akhirnya ke Jakarta. Setelah itu orang sudah mulai beli, sudah mulai tahu. Karena menurut saya yang paling penting kalau misalnya kita bikin bisnis itu brandingnya itu yang harus berbicara dulu, baru marketingnya bisa jalan sama salesnya. Jadi saya itu di bagian salesnya, my sister Joycelyn itu di bagian branding and kreatifnya. Jadi ya itu kita saling saling kerja. Jadi dia yang buat, saya yang jualin gitu. Akhirnya mulai bisa sampai akhirnya tantangan yang paling tersulit sih sebenarnya, sampai akhirnya kok bisa jadi gebrakan sebenarnya pada sebelum COVID sih. Jadi tahun 2019 itu akhirnya pertama kali, sorry, tahun 2018, jadi 3 tahun setelahnya, itu akhirnya kita mulai pelan-pelan bisa ke kota lain selain Surabaya, yaitu Jakarta. Jadi waktu itu market pertama kita tuh di Jakarta tahun 2018, terus kita bisa sampai ke Makassar, kita bisa sampai ke Bali, jadi pelan-pelan gitu. Sampai akhirnya 2019 mulai. Waktu itu store yang jualan kita, let's say masih 100 store waktu itu, terus kemudian naik lagi. Nah, waktu COVID, bisa dibilang COVID itu salah satu blessing in disguise, tapi memang kesusahannya pasti beda. Jadi buat orang mungkin jual sanitizer pada saat itu tuh seperti rezeki nomplok, tapi FYI aja, semua tantangannya itu juga semua di kita. Gimana caranya saya tetap bisa provide gitu kan dengan produknya kita tuh dengan kualitas yang benar, kualitas yang sama, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya salah satu yang buat Dr. Shop itu akhirnya mungkin ya banyak orang mulai tahu itu adalah pada waktu COVID selama 2 tahun berturut-turut tahun 2020 sampai 2022 bisa dibilang Dr. Shop itu adalah satu-satunya brand yang tidak menaikkan harga selama pandemik. Jadi mungkin disitulah orang-orang itu ngelirik gitu akhirnya Dr. Shop, Hmm. karena kita nggak naikkan harga, kita nggak ngurangin quality, kita berusaha provide ke semua, even kita bikin charity waktu itu ke rumah sakit, kemana-mana. Jadi kita bantu sebisa-bisanya. Mungkin saat itu saya sebagai sales gitu kan, saya punya chance sebenarnya untuk bisa omset lebih tinggi kalau saya naikkan harga gitu ya. Tapi Iya. waktu itu kita putuskan manajemen untuk tidak menaikkan harga sama sekali, sehingga itu yang membantu kita malah larinya lebih kenceng karena semua orang pakai kita. Di waktu yang lain naikkan 3 sampai 5 kali lipat gitu. Sampai akhirnya kita pada waktu 2020 kita masuk di sekitar 300 store, sampai hari ini bisa tersebar hampir 500 store seluruh Indonesia. Gitu ceritanya. Oh, dan ini aku penasaran nih, waktu approach store, dia kan nggak kenal nih brandnya kan, awal-awal nggak kenal nih. Eh, Gimana approach-nya kita supaya mereka mau take nih, gimana cara pecahin telur telur pertama nih, gimana mereka mau, apakah consignment system kah atau term of payment-nya kita kita Hmm. kita panjangin kah? Jadi strateginya nih itu gimana waktu untuk Strategi aku pecahin yang di. misalnya nih ya, kita strateginya sebenarnya nggak bisa sama setiap eh, apa namanya toko, karena semua pengen di approach dengan pendekatan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang misalnya toko A kita masuk dengan cara ya udahlah cobain dulu consignment system gitu. Nah, mungkin yang lain kita nggak pakai consignment, kita pakai advance payment, tapi kita support produk free gitu. Misalnya kita masuk ke restoran gitu ya, atau oh jangan restoran, misalnya toko convenience store gitu, kita masuk ke sana, kita sembari kita support produk-produk kita untuk ditaruh di wastafel mereka, di kasir mereka, sampai akhirnya mereka juga suka, kok lucu, bagus gitu. Akhirnya
ya udah mereka beli dan kita ngelayanin dalam pembelian dengan sedikit gitu. Maksudnya MOQ-nya sedikit aja. Terus strategi yang lain pada waktu itu memang lagi rising yang namanya KOL atau influencer pada tahun 2017 gitu. Jadi kita pakai itu terus gitu untuk kasih tahu ini ada produk. Mereka sih taunya karena ini tuh produk luar negeri ya. Jadi at that time memang saya bukan sengaja untuk memberitahu produk luar negeri, enggak, karena biasa orang kelihatan dari packaging itu kayak mikir Dr. Shop itu luar negeri gitu. Nah, jadi kita mungkin pakai bukan strategi sih, lebih ke ya udah honest review dari KOL bahwa ini apa produk tapi kok kayak luar negeri gitu. Jadi itu Hmm. kita apa namanya gaung-gaungan terus pada waktu itu dan banyak akhirnya orang mulai suka karena sebenarnya quality speak for itself sih, Vel. Ya. Jadi sewaktu orang nyoba, meskipun kita banyak KOL atau kita mulai masuk ke toko-toko, tapi kalau orang nggak merasa itu bisa berguna, berfungsi, terus orang mungkin sensitif tapi masih bisa pakai, itu orang nggak akan comeback beli gitu. Dan mereka akan Betul. terus habis gitu repeat order terus gitu sampai hari ini. Dan Ya. bisa dibilang angka toko yang dulu jualan sampai hari ini jualan itu masih 80% lebih mereka masih tetap jualan sampai hari ini. Jadi biasanya kalau Hmm. jualan tuh nggak ya udah nggak 1 tahun nyoba terus selesai gitu. Hmm. And how important KOL menurut Nika? Oke, untuk tahun 2000 pasti kan setiap season itu berubah ya. Kalau tahun Betul. 2017 menurut aku itu sangat penting sekali karena kan kita ini tidak bisa bayar media seperti TV Mm-mm. nasional. Pada waktu itu juga YouTube belum ada sih kayak YouTuber yang oh red card untuk brand segini gitu. Masih Hmm. belum ya seperti itu. Jadi masih mainnya ke Instagram. TikTok pun juga nggak ada. Ya. Affiliator marketing hari ini juga waktu itu nggak ada. Jadi buat saya KOL itu the most important marketing activation at that time gitu karena ya nggak ada pilihan lain. Untuk ads pun pada waktu itu kita pernah comparekan ads dengan KOL itu ROI-nya lebih bagusan KOL gitu. KOL. Betul, tapi dengan berjalannya waktu itu memang berubah karena model advertising bisa macam-macam. Kadang saya bisa dapat ROI yang jauh lebih tinggi dari seorang ibu rumah tangga yang menjadi affiliator dibandingkan seorang KOL saat ini. Tapi memang KOL dan KO, mungkin yang aku bilang tadi kayak affiliator ibu rumah tangga itu mungkin ke KOC karena pada tahun 2019, 2020 itu mulai muncul yang namanya KOC. Jadi yang mungkin let's say Instagramnya followernya under 10K gitu ya, yang lebih Hmm. nano gitu atau mikro. Jadi mulai tumbuh itu dan mulai kelihatan perbedaannya. Jadi kalau misalnya pakai KOL itu kita nggak bisa lagi tujuannya untuk balik modal atau jadi ROI-nya tinggi, tapi lebih ke brand awareness gitu. Hmm. Kalau sekarang brand brand apa strateginya kan KOL ada affiliate TikTok segala macam. Nah, Dr. Shop sekarang strateginya apa untuk tahun ini? Sekarang strategi sebenarnya Dr. Sops dibilang punya strategi yang pakem banget itu enggak sih Feli karena menurut aku Hmm. setiap jangankan setiap tahun ya setiap semester aja apa namanya customer trends and customer needs itu bisa berubah gitu. Jadi yang mungkin yang dulu kita misalnya nih contoh Shopee Affiliator bisa gitu ya. Terus kemudian kita hari-hari ini mungkin lebih bagus di TikTok Affiliator atau mungkin yang dulu TikTok apa namanya postingan di TikTok itu bagus, sekarang Instagram lebih works gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari brandnya itu sendiri gimana gitu sebenarnya. Jadi kita bisa dibilang strategi itu pasti ada, tapi berubah-berubah. Intinya kalau saya dalam bisnis kita harus coba semuanya karena Hmm. ya we never know mana yang works daripada kita harus fokus semua budget marketing ini larinya cuma boleh ke KOL gitu itu kan salah banget kan Ya. kita harus cobain semuanya gitu even sampai kita apa namanya bikin contoh sekarang kan sudah balik lagi nih ada expo
ya kan? Hmm. Itu juga salah Hmm. satu marketing activation yang sangat bagus gitu. Itu brand awareness dapat, kemudian penjualan juga dapat gitu, dan banyak kita bisa langsung ketemu sama Oh, konsumen gitu kan, face to face. Jadi ya semua dilakuin sih sampai hari ini seadanya aja atau sebudgetnya ada. iya. Dan ngomong-ngomong soal budget, gimana tentuin kayak consumer product kayak begini ya? Gimana Nika tentuin? Apakah ditentukan per tahun kah budgetnya atau what's sampai sekarang aku pribadi tuh nggak ngerti nih gimana cara set the marketing budget. Oke, jadi gini, makanya penting sekali tulis data. Jadi saya itu memang meminta semua tim saya untuk rajin bikin data gitu setiap Hmm. tahun. Jadi setiap bulan pasti ya, setiap bulan. Terus kemudian kan kita nanti biasanya apa tuh namanya di akhir tahun kita ada kick off meeting gitu kan. Terus atau Hmm. mungkin saya presentasi ke pemegang saham lain saat RUPS. Jadi kan semua data itu jelas gitu. Jadi kita bisa punya strategi hari ini karena kita sudah collect datanya 7 tahun. Kalau kita nggak collect data itu, terus tiba-tiba karena kita cuma lihat di YouTube atau mungkin di sini ada yang lihat lalu pakai rumus saya, itu belum tentu bisa berhasil karena setiap bulan itu Ah, beda-beda. Nah, cuman kalau di Dr. Shop kita misalnya let's say dari penjualan tahun lalu misalnya 100% ya. Let's say misalnya penjualannya tahun lalu itu misalnya setahun total 1 M gitu. Kita coba pakai angka yang mudah ya. Jadi misalnya total 1 M, biasanya saya tuh mengalokasikan 15 sampai 18% untuk biaya marketing untuk tahun hmm, berikutnya. Biasanya sih seperti itu. Tapi juga apa namanya berdasarkan target kita. Jadi misalnya kita tahun ini misalnya 1 M, terus tahun depan 1,2 misalnya gitu kan, setiap tahun harus ada growth. Nah, kita ya, nanti harus keluarkan 15 sampai 18% untuk biaya marketing dari 1,2 target ya, tahun depan kayak gitu. Tapi itu bisa plus minus. Kadang bisa terjadi, kadang bisa kurang, kadang bisa lebih. Tapi itu kita trial error setiap tahun. Makanya penting ya, owner harus punya tulisan dan data yang jelas gitu. ya. Itu yang karena justifikasi itu kan, karena kita menjustifikasi budget yang naik berdasarkan sales tahun lalu dan kita belum bisa justify nih apakah uang ini will be well spent untuk menaikkan revenue kita. Betul. Tapi iya Ya, kan, so betul. itu yang sampai sekarang aku pribadi itu masih belum belum apa ya, mungkin teman-teman yang lain juga kalau yang punya apa perusahaan-perusahaan kecil mungkin belum belum berani se setting sesuatu yang belum tentu kan. And Iya, iya. how do you convince mungkin misalnya pemegang saham yang lain atau udah dari awal udah memang begitulah that's how you run. Oh iya, iya enggak juga sih. Hmm. Jadi sebenarnya contoh ya, sebenarnya kan saya bilang tadi 15 sampai 18 persen per tahun gitu ya dari apa namanya omset. Tapi saya sendiri itu bagi jadi per kuartal lagi. Hmm. Saya bagi lagi. Ada di mana pasti business owner itu biasanya tahu kok kuartal yang rame di industrinya itu kapan gitu. Let's say misalnya Yes. misalnya nih sekarang di sini ada yang nonton apa namanya bisnisnya tentang ATK. Itu yang paling laris pasti di tengah tahun sehingga biaya marketing di kuartal 2 Q2 itu pasti yang paling tinggi dari semua tahun. Itu semua kuartal. Jadi kita juga di industri ini kita punya penetapan oh kuartal 1 rem dulu ya dikit gitu misal. Hmm. Kuartal 2 tuh waktunya orang lebaran, banyak orang traveling, banyak orang bersih-bersih rumah, misalnya lebaran tuh beli baju, oh berarti dia beli deterjen gitu kan, dia bersih-bersih Hmm. rumah karena banyak tamu datang, jadi mungkin di Q2 kita gedein gitu. Terus nanti mungkin di Q4, karena kan kita tuh juga produknya bisa, kita kerjasama dan bisa banget produknya kita tuh dibikin hampers gitu, buat akhir tahun atau waktu lebaran, jadi oh, waktu yang terbaik itu di Q4 satunya lagi. Mungkin Ah, sekarang kita bisa terus habis satu
per kuartal kita bagi lagi. Misalnya jadinya per bulan. Per bulan tuh yang paling tinggi misalnya sekarang kita kalau misalnya main di e-commerce ya, itu tanggal cantik sama payday gitu kan. Jadi dalam 1 bulan yang paling tinggi itu adalah marketing di week 1 and week 4 gitu. Karena ya itu tanggal cantik sama payday. Nah, Ya. atau bisa juga dibalik, nggak perlulah tinggi-tinggi karena udah di boost nih sama toko hijau, toko oranye, toko ungu gitu kan. Iya. Nah, kita boostnya pakai ini aja di minggu kedua aja waktu orang udah mulai sepi, kita boostin KOL-nya supaya orang tetap beli Wush. produk kita. Kan bisa juga gitu. Jadi tergantung Ya, industrinya apa sebenarnya. menarik sekali sih. Menarik sekali sih. Karena aku pribadi itu sangat penasaran brand-brand lokal, Hmm. gimana cara brand-brand lokal itu bisa fight against yang konglomerasi kan. Mm, mm, Yang mm. pemain-pemain gede yang memang mereka udah sanggup untuk bayar space-nya supermarket, space-space itu Ah, mereka berani spend, ya kan? ya, Sedangkan kita big kalau money. masuk mendadak mendadak ya barisan ini 200 juta, gimana kita justify ya kan, masuk ke supermarket, Mm, sekali masuk dihantam sama budget-budget untuk display, mm, mm. iya kan? Itu itu emang yang Dr. Sop alami sih, Vel. Karena kita mulai dari tahun Hmm. 2018 kita mulai masuk ke supermarket gitu. Dan aku tahu perbedaannya dulu kalau listing atau sewa POP display gitu ya di supermarket tahun itu sama tahun 2023 beda 5 tahun itu beda banget harganya gitu. Ya memang sebenarnya gimana caranya kita sebagai business owner itu harus punya alokasi dana yang pertama. Kalau nggak ada dananya ya harus cari dana, gimana caranya gitu kan. Kan sebenarnya macam-macam ya mencari dana. Bisa dari kita memang fokuskan ke omset kita, itu juga bisa. Atau kita misalnya pinjam bank, misalnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya cara untuk mendapatkan dana tuh macam-macam. Tapi yang penting balik lagi itu data. Karena kalau misalnya nggak ada data, kita juga sulit. Contoh lah paling gampang pada waktu itu kita nggak tahun 2018 nggak tiba-tiba, maksudnya nggak sekonyong-konyong kita langsung ke hampir 500 toko gitu. Kita kan pelan-pelan dulu, kita lihat kan account-nya siapa yang supermarket yang paling rame gitu misalnya. Nah, kita mungkin masuk tapi yang paling rame nih listingnya mahal banget dan listing kan satu SKU satu ya bayarnya. Iya. Dan satu perfume itu satu loh gitu. Iya. SKU-nya sama, beda sen ya bayarnya, misalnya beda 3 ya bayarnya 3. Iya. Kita harus tepat pertama memilih account toko yang akan kita masuki, kedua kita harus tepat pilih SKU apa yang Hmm. mau dimasukkan ke sana. Jadi biar milih, misalnya let's say produk handbos saya ada 3 sen, saya pilih sen mana yang masuk, sen mana yang enggak. Jadi kita pelan-pelan nanti kalau bagus kita tambah lagi. Jadi semuanya harus perlu strategi dan logical thinking gitu yang istilahnya main gitu, nggak bisa Hmm. asal kayak cenayang ya udahlah gitu atau pakai feeling gitu, nggak bisa, harus pakai data. Ya sih, itu ya supermarket begitu hantem listingnya itu kayak, uh, ya kan, bayar di depan, udah gitu kita kayak nyewa nyewa tempat tapi dengan angka yang outrageous, dan maksudnya parahnya lagi itu kita disandingkan dengan brand-brand yang memang udah ada nama atau grup-grup gede ya kan, yang udah ada, Exactly. iya kan, udah ada nama, disandingkan kayak begitu, kita belum ada awareness, kita belum ada yang reach sampai kayak mereka yang udah puluhan tahun. Itu Hmm. itu no easy feat Iya, sih, no tapi easy tapi feat. menurut aku Enggak unik sih. ya. Ini aku juga baru notice setelah Feli cerita. Tapi mungkin buat Dr. Sup itu malah bukan sebagai sesuatu yang wah kita kok disandingin sama international brand gitu ya. Tapi malah bisa nggak kalau aku malah mikirnya aku balik gitu pikiran aku dengan gini. Orang lewat bukan ngerasa, wih ini malah dia gini, gila ya nih lokal brand disandingin sama Hmm. international brand berarti ini bagus banget gitu. Jadi aku juga Hmm. nangkep psikologi itu. That's why kalau kayak gitu kan kita jadi stands out karena Dr. Su bisa dibilang pada waktu itu ya the one and only yang main di niche market kayak gini, local brand, kemudian apa namanya?
kayak berani banget, padahal dulu itu kita jualannya di pasar-pasar, tapi tiba-tiba masuk di supermarket, apa namanya, supermarket yang national chain gitu, Iya. gitu. Malah jadi bagus, Dan jadi cerita gitu. Ini udah dijual di sini nih gitu. udah masuk nih, Iya, udah masuk. Dan waktu masuk ke national chain supermarket, challenges-nya itu apa-apa aja nih? Kan kadang reject lah, pasti ada yang bocor lah, ya kan? hmm. Waktu waktu handlingnya pasti bermasalah. Hmm. Eh, ada gak cerita-cerita begitu? And how did you solve it? Oke, yang paling sering sebenarnya salah satunya adalah packagingnya rusak sih. Karena gini, Hmm. sebenarnya saya di sini ya sekalian curhat ya, boleh ya, Vel. Hmm. Jadi Hmm. kebanyakan orang Indonesia, ini aku sambil contoh di produk boleh ya? Iya, iya, silakan, silakan, yes, Oke, yes. nih misal nih, ini produk apa namanya nourishing shower gel kita, sabun mandi. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu paling suka kalau di supermarket, mereka begini. Jadi Yes. sebenarnya dan kalau boleh dibilang cara liquid seperti ini, mau international brand, mau lokal brand, mau multinational brand, itu mereka semua pasti nggak ada segel gitu. Hmm. Nah, jadi hal itu yang membuat ya jadi begitu. Ini contoh lagi ya. Jadi saya Hmm. itu punya produk yang 60 miliar ini. Nah, kalau Feli lihat Hmm. di situ ada tutupnya. Kadang-kadang Hmm. orang kepingin aja gini, ya Iya, ya untung kalau mereka begini ya. Kadang mereka iya. udah buka, dia Dipencet. spray sekalian gitu. Terus ininya hilang gitu. Alhasil di toko itu udah tinggal putung gini doang. Iya, Jadi sebenarnya masalah-masalahnya lebih ke packaging yang seperti itu dan kita iya. tukar guling terus setiap saat gitu. Karena pegawai atau staff dari supermarket kan bukan ngurusin brand kita doang ya. Mereka nggak mungkin dong mau, Pak titip dong tolong spraynya ini hilang 10, ini tolong pasangin lagi gitu. Nggak mungkin mau. Jadi ya kita harus kirim orang sales ke sana untuk mengembalikan. Bahkan ada yang jatuh dan pecah, bocor, dan itu saya juga bingung gitu kadang orang Indonesia kalau supermarket diapain sih barang. Cuman ya itu kekurangan kalau di offline Iya. ya. Kalau di online ada tantangannya sendiri gitu. Tapi kalau di offline sih itu yang paling sering terjadi. Untung kalau soal sebenarnya ada lagi tantangan namanya expired date. Cuman di Hmm. kita tuh expired date-nya cukup lama sih sampai sekitar 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi kita harus forecast. Kita harus hitung forecast kira-kira untuk produk yang seperti ini itu stoknya berapa ya gitu supaya nanti nggak Hmm. akur gitu waktu untuk mendekati expired date dan sebagainya itu kita dari tim ada yang ngitungin forecastnya untuk setiap account. Dan dari tahun ke tahun pasti kalau tahun pertama itu kayak soal packaging jebol gitu-gitu kan pasti banyak tuh. Mm-mm. Berapa berapa persen? Apakah ada kemajuan atau pengalaman itu stabil aja memang rusak sekitar 2% atau 1% throughout the year? Hmm. Apakah ada kemajuan atau Oke, sebenarnya sih kalau misalnya ada kemajuan juga saya bilang enggak juga ya. Bisa dibilang stuck aja. Cuman memang kan dari produknya kita tambah nih. Jadi sebenarnya ya hmm, persentasenya akan jadi semakin kecil gitu. Tapi hal-hal seperti itu kadang juga enggak karena konsumen. Ada juga yang dikarenakan force major. Misalnya ada ya, anak dorong troli kemudian jatuh. Jadi sebenarnya hal itu kalau misalnya saya hitung-hitung sebenarnya ya rugi ongkos kirim bolak-balik ini ya. ya, Cuman ya berapa sih gitu. Seharusnya kalau nggak sampai dari 10% itu ya it doesn't matter sih sebenarnya. Cuman ya ya. ngerepotin banget. Aduh, aku bisa kebayang sih. Bisa kebayang sih. Itu kan ribuan produk, puluhan ribu atau ratusan ribu produk yang keluar. The amount of headache day to day ya. Day to day itu yang Nika harus urusin dari segi karyawan, dari segi ini, produk ini, plus 3 orang anak sama Hai. suami, plus barang-barang yang lain, brand-brand yang lain. How do you do it? How do you do it?
Iya, itu kayak sulapan sih sebenarnya. Udah kayak jungkir balik gitu. Tuh kadang makanya kalau misalnya saya tuh dalam keadaan yang sehat baik itu saya bersyukur gitu sama Tuhan. Maksudnya ya bersyukur ya gitu masih bisa jalanin semuanya baik anak-anak sehat gitu kan. Ya sebenarnya ya sulit ya Vel, jujur sulit. Hmm. Tapi karena kita kepepet itu selalu ada jalan. Karena kan Jadi pasti sebenarnya semua hal yang kita lakukan di luar rumah itu untuk kebaikan di dalam rumah. Yang penting ya. harus balance quality time-nya kita sama anak-anak gitu. Ya Hmm. bersyukur saya punya suami sebagai salah satu support system terbaik gitu. Jadi suami juga kan soalnya kan kerja juga kan ya. Dia Hmm. malah lebih sibuk daripada saya. Cuman kita eh, bisa banget untuk bagi waktu gitu. Kita saling support satu dengan yang lain. Contohnya misalnya saya lagi bisnis trip, kayak last week saya bisnis trip ke luar kota, dia ngalah untuk dia nggak bisnis trip. Nanti next week dia yang bisnis trip, saya yang di rumah. Kayak gitu sih. Hmm. Kita sebisa mungkin anak-anak itu nggak ketinggalan gitu, nggak ditinggal sama orang tuanya untuk bekerja seminggu, 2 minggu Hmm. di luar rumah. Itulah the power of kepepet. Iya, The mungkin power, the dapat power, karena ini ya, karena cicilan loh. the power Berjalan. of kepepet. The power of kepepet itu paling powerful. Iya, sebenarnya bisnis dokter Iya. Sup itu juga karena kepepet, karena waktu itu kan namanya kita masih keluarga muda ya. Jangan Hmm. disangka saya bikin pabrik tiba-tiba pabrik kayak hari ini, kan enggak, Mel. Hmm. Gak nyangka ya. Iya kan enggak gitu. Kita rintis dari awal dulu cuman sewa gudang berapa nggak sampai 200 meter gitu kita. Saya masih ingat suami saya waktu itu apa namanya naik sepeda motor untuk jajakan apa sabun-sabun gitu yang mau dijual ke laundry. Tahu nggak pakai sepeda motor yang kanan kiri itu Hmm. loh. Hmm. Itu kita coba masuk, kita tawarkan, kita ditipu orang pernah, nggak dibayar orang pernah ya. Semua tuh emang harus dirintis. Makanya saya nggak percaya Yes. ada orang yang apa ya, apa tuh maksudnya tuh dapat uang gampang banget. Karena buat saya isi come, isi go. Easy go. Jadi Betul. harus ada prosesnya gitu menurut saya. Dan saya melihat perjalanan selama 13 tahun di dunia bisnis yang seperti ini. Kebetulan manufacturer kita tuh kan juga apa tuh namanya kita ada kayak terima maklun gitu ya dengan Hmm. brand-brand lain gitu dan saya melihat saya selama 13 tahun ini itu menurut saya ya karena ini industri yang saya suka saya passion di sana jadi ya saya nggak merasa itu tantangan yang sebenarnya kalau mau diceritain nggak habis itu ya bukan tantangan yang gimana-gimana gitu itu ya itu proses perjalanan hidup saya supaya saya bisa ada di titik ini gitu sih. Hmm. Dan kalau boleh tahu ya Nike ya, ini quite personal background ekonominya Nike dan suami itu apa Oke. sebelum ini? Iya, jadi sebenarnya kalau background ekonomi itu biasa aja sih. Kalau saya bilang biasa aja tuh emang benar biasa aja. Jadi kalau yang biasa aja, jadi gini, saya dulu kuliah, saya nggak kuliah luar negeri, saya kuliah di Surabaya. Kemudian S1 aja gitu dan kuliah saya itu di bidang komunikasi broadcast TV. Jadi Hmm. sebenarnya juga hampir nggak ada hubungannya sama saya lakukan hari ini, cuman mungkin Hmm. ilmu komunikasi, ilmu apa komunikasi interpersonalnya atau strategi apa gitu mungkin Hmm. bisa terapkan gitu ya. Terus kemudian memang kedua orang tua kami itu bukan entrepreneur. Jadi Hmm. jujur bisa dibilang saya sama suami itu generasi pertama jadi entrepreneur. Hmm. Dan buat Amazing. kita itu sangat sulit sekali karena kita nggak pernah Yes, lihat betul. bagaimana seorang build the business. Mungkin saat ini ketiga anak saya ngelihat terus, oh mama begini, papa begini, jadi mereka pasti jadi entrepreneur yang lebih sukses dari Yes. saya. Cuman karena saya nggak punya, saya keterbatasan knowledge juga, Hmm. even saya nggak punya networking.
Hmm. Saya nggak ada orang dalam loh di supermarket, saya juga Hmm. nggak kenal siapa ownernya gitu kan. Eh, Sampai hari ini saya juga nggak tahu tuh ownernya supermarket yang gede-gede itu siapa, saya nggak pernah tahu. Kemudian apa namanya, saya apa tuh namanya, kalau keterbatasan itu pasti juga keterbatasan modal gitu. Saya ingat banget Hmm. waktu itu saya rintis sama adik saya di Dr. Shop ini, itu kalau nggak salah ya modalnya tuh paling sekitar 30 juta something gitu, bukan yang kayak industri sekarang. Karena kita terima apa namanya brand lain, biasa brand lain datang dengan uang yang wow, Hmm. saya punya uang Hmm. sekian, saya ingin buat brand begitu kan. Nah pada waktu itu Hmm. karena ya kita keterbatasan segala macam, sebisanya kita produksi waktu itu saya ingat kayak 5 lusin gitu satu SKU, kita coba dulu 5 lusin itu bisa nggak, kita coba naikin lagi gitu kan, jadi Hmm. lulusin bisa nggak, oh bisa lagi gitu. Terus naikin lagi pelan-pelan. Ya sebenarnya kita lumayan ketolong karena kita yang punya pabrik sendiri, tapi menurut aku itu satu hal yang juga jadi challenging karena kita nggak bisa menyatukan Dr. Sup dengan si manufacturer ini karena kita kan beda instansi gitu kan. Jadi gimana Betul. caranya tetap be profesional gitu di sana Ya, dari hari pertama, karena kalau enggak juga nggak enak ya dilihat sama pegawai, itu nggak betul. etis gitu. Betul. Betul. Amazing sih yang dan sering ya aku lihat perusahaan yang memang dibangun dari yang kecil sampai udah grow itu akan jauh lebih stabil dibanding kita tahu lah sekarang banyak yang kaya yang langsung jebret uangnya di depan gede. Itu biasanya sangat-sangat rapuh because dibuild pakai house of cards, ya kan? Hmm, Mereka ibaratnya bangun tanpa pondasi dan seringkali itu banyak sih yang aku lihat mereka nggak sadar bahwa merintis itulah pondasinya itu kuat, iya benar. ya kan? Akarnya itu kan kita kalau lihat sesuatu akar nggak pernah kelihatan, dia selalu nggak kelihatan. Ya kan Mm-mm. kita bangun akar itu nggak pernah kelihatan. Orang maunya langsung pohonnya, sedangkan akarnya nggak pernah dibangun. Benar-benar. Malah berarti aku harusnya bersyukur ya 3 tahun pertama itu Hmm, toko-toko nolak aku, konsumen gak mau beli, itu bener-bener di apa ya, digembleng tuh fondasinya iya, sampai strong. iya. Dan kan kadang terus aku sering lihat lah yang generasi kedua, generasi ketiga, orang tuanya kadang bilang begini, gue nggak mau lah anak gue susah. Sedangkan Mm. mereka nggak sadar, yang bikin mereka itu sukses adalah kesusahannya mereka itu. Iya benar. Iya kan? Itu ya sering sering sekali aku lihat, gue nggak mau lah anak gue susah. Dalam hati, bro, yang bikin lu sukses sekarang karena lu susah. Iya, iya benar-benar setuju. Iya kan? Jadi malah malah kita deprive gara-gara kita nggak mau anak kita susah, malah kita deprive, ibarat kita tarik kesempatan anak kita untuk sukses. Itu Iya, sih yang amazing sih ini gila amazing sekali sih. iya My benar. God, amazing yang luar biasa sih. Makanya Dan kalau misalnya running the business terus ada kesusahan itu, makanya nggak boleh marah, nggak boleh emosi, bersyukur gitu karena itu kita mau naik hmm, level tuh biasanya. itulah kita. Tapi kalau aku masih susah untuk nggak marah. Itu sih. Iya, Ini iya, yang aku lagi pelajarin untuk mengontrol emosi. iya, iya, iya. Emang sulit Iya. sih, karena kayak contoh misalnya kalau kita di retail itu kan mainnya yang paling penting payment, bener nggak? Jadi Hmm. kalau misalnya tiba-tiba lari gitu, aku Yes. juga pernah banget lari gitu kan. Yes. Ya kita mau Mendadak cari ditagih di orang. mana ya? Iya, mau cari gimana kita mau perkarakan pun kita habis Duitnya. duit dan waktu. Iya udah. Iya. Itu kadang kita mau dia udah kabur. Kita mau perkarakan setelah kita hitung-hitung malah kita lebih capek itu kita perkara Iya, iya, iya. Bener sih, bener. itu Tapi sih. memang harus Is. ngelewatin hal-hal kayak gitu sih, biar Ya, kita dilatih baca orang gitu. yes. Penting sekali sih. Itu penting sekali sih. Iya. Pentingnya luar biasa karena kan udah kenal kadang udah kenal lama pun mendadak dia beli barangnya banyak kita kasih payment term ternyata disitulah kita kena. Salahnya. Mm-mm. Heeh. Iya, Yang bener. kecil-kecil lancar 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 begitu dia ambil yang gede malah di situ kita sangkut. Mm-mm, bener. Itu cerita Oh umum man, ya, iya ternyata. cerita 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 sangat umum.
Hai, thank Iya. you Nike. Ini udah mendekati 1 hour mark. Uh, Thank you so much untuk waktunya. Nah, sebelum kita tutup, ada gak pesan-pesannya Nike untuk kita-kita? Untuk apa dulu nih? Pesan jadi kalau orang-orang yang mau jadi entrepreneur yang sibuk kayak Nike, ibu rumah tangga, tapi bisa bangun brand sampai sebesar ini. What Oke. kind of mindset yang harus harus kita pegang? Oke. Mungkin sebelum tips kita harus apa namanya? Mungkin dari aku harus kasih statement kayak gini sih. Nggak semua orang tuh terlahir jadi entrepreneur. Nggak semua orang juga sanggup jadi entrepreneur. Menurut aku gitu. Jadi entrepreneur itu bukan sebuah profesi yang paling paling luar biasa di dunia ini, enggak gitu. Jadi sebelum kita bikin bisnis kita harus tahu dulu apakah kita memang capable, sanggup enggak gitu. Kalau difitnah orang, kalau dibawa lari mungkin uangnya, dapat khususan, kita sanggup nggak ngelewatin gitu. Kan kita tuh kira-kira bisa membayangkan gitu. Oh, aku ini karakternya bisa kok, sulit gitu. Karena aku ingat banget itu sulit banget loh bikin sebuah bisnis itu sebenarnya ya. Mau bisnis apapun gitu. Karena aku juga pernah nih bisnis waktu itu jadi reseller makanan. Itu juga sulit loh. Gimana caranya orang beli makanan kita cuma dari gambar? Gimana caranya? Hmm. Kalau sabun kan, kalau sabun kan dipakai nih. Kalau reseller makanan tuh loh, gimana caranya? Jadi sebenarnya kita nggak semua orang terlahir atau bukan terlahir ya. Maksudnya nggak semua tuh jadi entrepreneur gitu sebenarnya. Yes. Dulu satu. Nah, setelah kita tahu, kita oke, aku mau jadi entrepreneur, aku sanggup akan menjalani semua halangan rintangannya. Mungkin, nah di situ baru tipsnya keluar, yaitu kerjakan apa yang kamu ini apa namanya, yang kamu apa ya? Bukan lebih ke passion sih, karena sebenarnya gini ya, kalau dibilang passion, nggak mungkin dong aku dari kecil saya punya passion jualan sabun kan nggak ada gitu. Sebenarnya kerjakan apa yang kamu ngerasa bahwa activity itu tuh nggak sebuah apa ya, nggak sebuah siksaan buat hari-hari Iya, kamu. betul. Dia lebih gitu sih, bukan ke passion. Karena menurut aku passion itu bisa dibentuk. Saya juga nggak Hmm. kepingin dulu jualan apa namanya sabun cuci pel ya, karena ada cuan Hmm. di sana ya passion bisa aja jalan gitu kan Betul. sebenarnya. Ya mungkin itu harus melakukan apa yang ada di tangan kamu. Jangan bikin sulit karena ada orang beberapa teman saya kayak konsultasi gitu ya cerita dia pengen nggak punya bisnis background ekspor tapi kepingin ekspornya itu kan satu hal yang sulit gitu. Jadi yang ada di tangan kamu aja kamu kerjakan gitu. Terus tips yang kedua sebenarnya ini tips yang apa ya yang umum dikatakan orang-orang tapi memang benar yaitu nggak boleh quit. Jadi kalau misalnya apa namanya kamu quit ya kamu kalah gitu. Menurut aku gitu ya. Hmm. Karena bikin brand, ini balik brand ya, bukan bisnis ya. Kalau bisnis mungkin kita bisa tambah cabang begitu Hmm. ya. Tapi kalau kita brand itu kan sebenarnya itu suatu hal yang harusnya itu sustainable gitu. Harusnya itu bisa long last gitu. Ya itu nggak boleh quit makanya. Mungkin yang apa namanya yang ketiga menurut saya tipsnya harus sering sembahyang kali ya, sering doa, sering sholat, sering macam-macam gitu ya menurut kepercayaan masing-masing. Karena aku pernah dengar gini, Vel. Entrepreneur itu adalah orang yang paling dekat sama Tuhan. Kenapa? Nah, contoh nih, kalau kita jadi profesional, kita itu bergantungnya sama Pak Bos, ya kan, sama atasan kita. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, kita bergantungnya sama siapa? Ya bergantungnya sama yang di atas gitu. Jadi Iya. ya harus sering apa namanya berdoa gitu ya, sering sembahyang gitu supaya kita dikasih jalan mana yang benar, mana yang enggak. Karena menurut saya kalau kita salah jalan, kita kan seperti sebuah kapal. Hmm. Semua staf kita itu mungkin ada yang stafnya below 10, ada yang stafnya sudah ratusan, bahkan ada yang Hmm. ribuan. Itu kan sebuah kapal. Kalau kita sampai salah ambil keputusan, sebenarnya sampai di staf gudang pun itu akan ngefek ke hidup Hmm. mereka gitu. Ya. Jadi ya
kita sebagai nahkoda kapal sampai terjadi apa-apa kita yang salah. Makanya kita harus sering meminta petunjuk gitu sama yang di Hmm. atas sekecil masalah atau sekecil tantangan yang kita mau ambil. Contoh paling gampang tuh kadang saya tuh sampai hari ini masih sering ajak. Jadi 1 bulan sekali di perusahaan kita berdoa sama-sama menurut keyakinan masing-masing. Kalau Jakarta, Surabaya, Bali kita semuanya via Zoom 1 bulan sekali kita berdoa sama-sama untuk supaya hal sekecil apapun itu aku ngajarin mereka untuk apa namanya ngambil keputusan itu harus tanya yang di atas gitu. Sekecil Hmm. apapun. Jadi sebenarnya sebuah pertemuan itu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita di sini tuh manusia biasa nggak bisa apa-apa gitu. Kita membutuhkan petunjuk yang di atas. Mungkin Hmm. itu sih. Kayak klise, Ay, tapi menurut amazing. aku itu penting Yes. banget. Kita harus tetap Ya, lakukan. Mau sampai segede apapun perusahaan. yes. Yes. Ini poin penting ya, karena dengan berdoa, dengan tanya di atas, kita itu membuat diri kita itu menjadi humble. Kita bisa kontrol egonya kita, Iya, iya benar. kan? Heeh. Kadang kalau kita udah, justru kita kadang di posisi yang di atas, kita udah sukses, itulah kita merasa ego kita itu, oh, gue yang ngerjain ini semua nih. Jadi Mm-mm. kita kadang lupa, jadi hubris, kita mengambil keputusan-keputusan yang berdasarkan ego, bukan pada saat kita humble. Itu Mm-mm. poin penting sekali sih. Itu yang aku pribadi itu yang selalu every time tuh ingetin terus bahwa oke, stay humble. Biar kamu baru menang project, stay humble. Karena Iya, pada benar. saat kita humble itulah kita mengambil keputusan yang tepat. Kita Iya, berhati-hati, kita hitung benar. benar-benar, ya kan? Oh ya, ini begini resikonya di mana? Benar. Iya sih. Karena It's kadang-kadang orang yang that's the best ini advice. apa namanya orang yang kadang-kadang ya orang yang menipu quote unquote itu penampilannya baik. Satu hal Hmm. tender yang kayaknya wow gitu ya, tapi ternyata itu akan membawa kita ke kehancuran kita sendiri karena kita Hmm. terlalu tergesa-gesa. Jadi ya itu betul. Hmm. Iya. Wis, amazing sih. Amazing. Thank you banget ya Nike waktunya. Really, Ya, really thank you juga appreciate Vel it. udah Belajar dengerin banyak sekali. dengerin cerita aku Belajar nih. banyak. Wis, amazing sih. Gila, gak kebayang. Benar-benar aku gak kebayang sih. Dengan kesibukan, dengan ada 3 anak gitu-gitu. Bisa bangun so many dan akhirnya membuat holding company. Amazing. Panutan. Panutan. Waduh, enggak lah Amazing, masih amazing. jauh lah. Hai. Iya, iya. Thank you, thank you, thank you. Iya, Makasih thank banyak you. ya Nike ya. Iya, Ya, thank you, makasih. Vel. Semoga memberkati Ya, juga. Thank you. ya, thank you, thank you. Have a good night. Iya, thank you, Yo. Randy juga. Bye.